Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Dewan Juri beserta guru, yang saya banggakan dan yang saya cintai, teman-temanku seperjuangan yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan di negeri ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha kufur, yang nikmatnya tidak pernah terukur. Semoga kita bahagia sampai alam kubur. Amin Allahumma. Amin. Kedua kalinya selawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti neraka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafiana wa Karimana wa Maulana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat jasa beliau lah kita bisa merasakan Islam sampai dengan saat ini. Baik, saya Muhammad Zala Zulkhair dari SMA IT Darul Hikmah Boarding School Bontang akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Jangan Hanya Salah di Sosmed dalam Dunia Pendidikan di Zaman Sekarang. Sosial media adalah dunia penuh citra. Sesuatu yang buruk bisa dicitrakan menjadi baik, dan sesuatu yang baik bisa dicitrakan menjadi buruk. Contoh, seseorang terlihat soleh, soleha, alim, dan bersahaja apabila postingan yang diupload di akunnya mengandung hikmah agama. Meskipun dia tidak tahu sanad keilmuannya dan hanya iseng copy paste saja. Betul apa betul? Namun yang namanya sosial media pasti berbeda dengan kenyataannya. Di dunia nyata, apalagi saat kita sendiri, kita bisa jauh dari itu semua. Bahkan mungkin kita bisa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sauban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya bahwa nanti pada hari kiamat akan datang satu golongan yang bawa banyak kebaikan setinggi gunung Tihamah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan mereka itu hilang seperti debu-debu bertebaran. Sahabat aksi muda rahimakumullah, pertanyaannya, siapakah golongan ini? Golongan ini adalah mereka sama dengan kita. Agamanya sama, kiblatnya sama, ibadahnya sama. Tetapi di saat mereka sendiri, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Sahabat aksi muda rahimakumullah. Dari hadis tersebut setidaknya ada 3 hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah janganlah kita menjadi orang yang munafik. Contoh, seseorang mengupload tentang keutamaan sedekah, tetapi justru dia pelit dan malas sedekah. Seseorang mengupload tentang keutamaan sholat, tapi justru dia meninggalkan sholat. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah janganlah kita meremehkan dosa-dosa yang kecil. Karena dosa yang kecil apabila terus-menerus kita lakukan, itu akan menimbulkan keburukan bagi amalan baik kita. Contoh, menyebarkan hoax di sosial media dan sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga adalah yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala, sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita kerjakan. Kita tidak mungkin bisa lari dari Allah karena Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Al-ayat. Mereka bisa saja bersembunyi dari manusia, kata Allah,
tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah karena Allah beserta mereka. Sahabat aksi muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama dari Mesir, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair mengatakan, adalah sebuah dosa besar apabila dilakukan oleh seseorang yang dia menampakkan kesolehannya, tetapi sebenarnya dia menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendiri. Sahabat aksi hafizakumullah. Oleh karena itu, Zada mengajak kepada semuanya, marilah kita senantiasa introspeksi diri kita, memperbaiki diri kita, sikap kita, etika kita di dalam dunia pendidikan ini. Terlebih lagi di zaman sekarang. Dan marilah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan janganlah kita hanya soleh di sosmed, tapi juga soleh di dunia nyata. Akhirul kalam, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya itu mohon dimaafkan, apabila ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Alhaqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.